Perkenalkan, nama saya Ali Imran. Saya adalah partner dari DP Lawyer. Kebetulan hari ini saya diminta untuk menjelaskan atau mengisi lah. Tapi lebih enaknya sih diskusi terkait dengan perjanjian kerja dalam perspektif Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagaimana kita tahu ya, pada awal kemunculan dari Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, itu banyak sekali kontroversi yang muncul ya, khususnya di klaster ketenaga kerjaan. Banyak dari berbagai macam elemen, terutama khusus dari pekerja yang menganggap bahwa munculnya aturan tersebut justru lebih berpihak ke pengusaha ya dibandingkan ke pekerja. Nah, setelah diundangkan, kita juga sebenarnya gini, masih banyak problem gitu. Problemnya di antara lain adalah aturan yang menjelaskan terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini atau Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Karena terus terang banyak sekali perubahan yang terjadi atau yang ada, sehingga perlu sekali ada aturan-aturan terbaru di bawahnya, di bawah undang-undang itu menjelaskan bagaimana cara pengaplikasiannya dalam konteks ketenagakerjaan. Bukan apa-apa, perjanjian kerja merupakan pintu masuk ketika misalkan terjadi ikatan hukum ya antara pekerja dengan pengusaha, di mana seringkali banyak hal yang memang tidak diatur atau luput diatur, atau mungkin pada saat diatur dalam perjanjian kerja justru bertentangan dengan undang-undang itu sendiri gitu. Nah, kemarin di bulan Februari ya, sekitar tanggal 2 itu muncul peraturan dari pemerintah nomor 35 tahun 2001 itu mengenai penjelasan terkait dengan waktu tertentu, kemudian di situ diatur juga tentang alih daya, kemudian waktu kerja dan juga waktu istirahat, dan bagaimana pemutusan terkait dengan sengketa. Nah, kalau kita bahas secara keseluruhan ya terkait dengan PP 35 tahun 2021, mungkin waktunya tidak akan cukup untuk kita coba kaji gitu. Nah, mungkin saya akan coba fokus saja di bagian penting. Apa sih yang menjadi hal baru atau ketentuan baru gitu di PP 35 tahun 2001. Di slide sederhana yang saya buat ini ya, mungkin tidak banyak hal yang bisa ditunjukkan. Saya cuma buat secara sederhana aja. Mungkin Ibu Laras bisa tunjukkan apa sih setidaknya ada hal-hal yang baru terkait dengan perjanjian kerja. Nah, ini ada sedikit rangkuman yang coba saya buat gitu terkait dengan pasal-pasal di mana terdapat ketentuan-ketentuan yang baru, mungkin yang sebelumnya diatur di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 itu tidak ada gitu. Nah, contohnya ini di pasal 8 ya, terkait dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Itu ada ketentuan yang menarik gitu, di mana di perjanjian sebelumnya itu justru diatur jangka waktunya tidak selama ini gitu. Nah, kalau kita merujuk ke definisi atau ke aturan terkait dengan perjanjian kerja, itu kan dibagi dua. Ada perjanjian kerja yang sifatnya memang dibatasi waktu ataupun dibatasi hal lainnya, itu dikenal dengan perjanjian waktu kerja tertentu. Kemudian juga ada perjanjian kerja yang mungkin sifatnya tetap. Jadi
kalau perjanjian kerja waktu tertentu itu ada beberapa dasar sih, atau ada beberapa komponen. Misalkan perjanjian kerja waktu tertentu yang memang dibatasi dengan jangka waktu, kemudian juga perjanjian kerja yang memang dilihat dari selesainya suatu pekerjaan tertentu. Nah, ini mungkin yang bisa dieksplor ya di PP 35 tahun 2021. Nah, pasal 8 ini hanya sebagian dari sesuatu yang baru itu. Tetapi lebih rincinya itu teman-teman yang ada di sini itu bisa baca di peraturannya. Itu banyak sekali hal-hal yang diatur yang memang kalau saya lihat sendiri ya sebagai praktisi, saya melihat bahwa memang banyak hal yang ingin diatur di PP 35. Tetapi apakah hal-hal yang diatur ini bisa lebih memperjelas terkait dengan perjanjian kerja, khususnya perjanjian kerja waktu tertentu atau tidak? Karena kalau kita lihat di aturnya sendiri, untuk yang di PP 35 itu sangat banyak sekali. Misalkan gini, di PKWT itu kan perjanjian kerja waktu tertentu bisa dilihat dari berbagai jenisnya. Misalkan dasar pembuatan perjanjian kerja itu didasarkan pada jenis pekerjaannya yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Itu ada di pasal 5. Kemudian pekerjaan yang bersifat musiman. Kemudian juga ada yang disebut juga pekerjaan yang berhubungan dengan produk atau suatu kegiatan yang baru gitu. Nah, ini adalah salah satu jenis perjanjian kerja yang bisa dibuat oleh perusahaan ketika misalkan memiliki pekerjaan yang memang dibatasi waktunya atau jangka waktunya itu ada gitu. Nah, apa sih hal-hal yang bisa dimuat di sini? Ini tentu banyak sekali komponen yang bisa dibahas gitu. Cuman saya akan lebih fokus membahas sesuatu yang barunya itu, yaitu terkait dengan adanya batasan atau limitasi waktu terkait dengan masa PKWT. Kalau kita lihat ya di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 itu disebutkan bahwa kalau perjanjian PKWT itu berlaku untuk masa 2 tahun dan bisa diperpanjang 1 kali ya. Nah, sementara kalau di PP yang baru itu kita lihat bahwa limitasi waktunya itu justru lebih lama, yaitu 5 tahun. Sangat berbeda dengan ketentuan di aturan sebelumnya. Kemudian kalau kita lihat apakah perjanjian kerja waktu tertentu untuk di PP 35 tahun 2021 ini bisa diperpanjang berkali-kali atau memang hanya bisa diperpanjang 1 kali. Nah, ini menjadi isu gitu. Menjadi isu karena saya sendiri dengan beberapa rekan itu sempat diskusi apakah perjanjian kerja ini bisa dibuat berkali-kali atau mungkin bisa dibuat hanya satu kali perpanjangan. Kalau merujuk di pasal 8 itu ayat 1 dijelaskan pekerjaan yang perkiraan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 1 itu dilaksanakan paling lama waktunya itu 5 tahun. Nah, pertanyaannya apakah mungkin perjanjian kerja itu dibuat dalam waktu yang kurang dari 5 tahun, misalkan 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Kalau di aturan yang sebelumnya itu menjelaskan bahwa ya perjanjian kerja waktu tertentu itu dibuat untuk waktu paling lama 2 tahun dan bisa diperpanjang 1 kali. Itu clear. Nah, kalau di sini bisa dibuat paling lama 5 tahun. Berarti kalau kita baca di sini ada yang mungkin menafsirkan bahwa ini bisa dibuat untuk waktu yang
jauh lebih pendek waktunya gitu, 1 tahun. Dan kemudian di aturan di sini belum menemukan adanya perpanjangan yang diperbolehkan itu berapa kali gitu. Nah, kalau di pasal 2-nya kalau kita baca secara utuh terkait dengan lamanya jangka waktu perpanjangan ini disebutkan bahwa dalam hal jangka waktu PKWT sebagaimana dimaksud dalam pasal dalam ayat 1 itu akan berakhir dan pekerjaan yang dilaksanakan itu belum selesai, maka dapat dilakukan perpanjangan PKWT dengan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja. Dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya itu tidak lebih dari 5 tahun. Nah, kalau misalkan dari perusahaan mungkin ya bisa langsung membuat perjanjian PKWT untuk jangka waktu 5 tahun dan pekerjaannya ternyata memang belum selesai, itu bisa diperpanjang diperpanjang tapi tidak boleh lebih dari 5 tahun, baik dari jangka waktu PKWT-nya ataupun perpanjangannya itu tidak boleh lebih dari 50 tahun. Nah, karena ini sesuatu yang baru, kita juga pernah coba mengklarifikasi ya ke Kementerian Kerja, apakah perpanjangannya itu boleh dilakukan hanya sekali atau berkali-kali. Dari kementerian pun belum bisa menyampaikan pendapatnya gitu, karena mungkin masih baru, jadi penafsirannya itu masih belum secara baku. Kalau saya lihat sendiri di PP 35 ini masih banyak sekali kata-kata yang mungkin bisa jadi ambigu gitu pemahamannya, karena yang saya alami sendiri ketika bicara dengan teman-teman berdiskusi gitu, banyak sekali ketika baca satu pasal itu berbeda-beda gitu pemahamannya. Nah, jadi sesuatu yang baru di PP 35 tahun 2021 itu adanya limitasi waktu untuk PKWT paling lama 5 tahun, berbeda dengan yang sebelumnya gitu. Kemudian hal yang baru lainnya bisa kita temukan yaitu di pasal 9 ayat 3, di mana PKWT saat ini yang diatur dalam PP 35 itu membolehkan atau membolehkan di dalam isi PKWT itu mencantumkan berakhirnya suatu PKWT itu bukan didasarkan dari jangka waktu selesainya perjanjian, tapi juga bisa mendasarkan pada selesainya waktu pekerjaan. Jadi ketika misalkan contoh kontraknya 5 tahun, tapi pekerjaannya itu justru selesai dalam waktu 3 tahun. Nah, kalau dalam konteks peraturan yang lama di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 itu disebutkan bahwa kalau salah satu pihak mengakhiri ya sebelum waktu kontrak itu berakhir, maka salah satu pihak harus membayar ganti rugi kepada pihak yang diakhiri. Nah, tetap di aturan ini justru diperbaharui gitu, adanya kebolehan untuk berakhirnya suatu perjanjian dikarenakan ada kesepakatan yang di dalamnya mengatur mengenai selesainya suatu pekerjaan, walaupun masa kerja atau masa kontraknya itu justru lebih lama gitu waktunya. Misalkan 5 tahun kontrak pekerjaannya selesai 3 tahun, itu diberikan hak dan tidak ada sanksi bagi yang bagi berakhirnya perjanjian ini gitu, karena perjanjian ini hal seperti ini diberikan oleh aturan untuk dapat berakhir secara hukum. Nah, itu sesuatu hal yang baru gitu. Kemudian terkait dengan pekerjaan harian. Nah, kalau pekerjaan harian itu sebenarnya kan sudah
sudah diatur juga di peraturan Menteri tahun 2000 peraturan nomor 100 kalau nggak salah tahun 2004 itu diatur juga terkait dengan pekerjaan harian. Nah, kemudian hal yang baru yang lainnya itu terkait dengan pencatatan PKWT. Kalau di PP 35 tahun 2021 ini pemerintah coba memberikan sesuatu yang lebih mempermudah bagi para pengusaha untuk dapat mencatatkan perjanjian kerjanya itu secara online gitu. Diberikan waktu dalam jangka waktu 3 hari. Karena mungkin sekarang ini kan udah zaman globalisasi ya. Maka pendaftaran secara online ini mungkin bisa jadi solusi ketika misalkan pendaftaran secara manual itu membutuhkan waktu yang lama, ada biaya yang harus dikeluarkan juga gitu. Nah, ini mungkin bisa jadi solusi. Cuman masalahnya kita belum tahu nih secara praktik seperti apa pendaftaran secara online, apakah sudah tersedia atau belum, seperti itu. Kemudian hal menarik lainnya yang baru yaitu adalah adanya kompensasi bagi di dalam PKWT ya. Kalau sebelumnya ketika misalkan pengakhiran PKWT itu kan tidak ada kompensasi. Nah, kalau di aturan yang baru khususnya di pasal 15 itu disebutkan adanya pemberian uang kompensasi bagi pekerja untuk mendapatkan kompensasi gitu. Kalau di sini ringkasannya sih bisa dibaca bahwa pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada buruh yang hubungan kerja berdasarkan PKWT, kemudian kompensasi yang diberikan itu diberikan pada saat berakhirnya PKWT. Kemudian diberikan kepada pekerja dengan masa kerja paling sedikit itu 1 bulan secara terus-menerus. Kemudian kompensasi diberikan setelah selesainya PKWT. Apabila PKWT diperpanjang, maka kompensasi dari perpanjangan yang diberikan setelah perpanjangan jangka waktu PKWT selesai. Di pasal 16-nya itu merupakan perhitungan PKWT yang akan mendapatkan kompensasi besarannya itu berapa gitu. Nah, coba mungkin bisa dibuka lagi ini slide-nya. Ini saya coba ilustrasikan mengenai tabel kompensasi PKWT yang diberikan. Perhitungannya itu merujuk di pasal 16. Di pasal 16 itu besaran kompensasi diberikan sesuai dengan ketentuan di mana PKWT selama 12 bulan secara terus-menerus itu diberikan kompensasinya sebesar 1 bulan upah. Nah, sedangkan PKWT yang selama 1 bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 itu dihitung secara proporsional dengan menggunakan perhitungan masa kerja dibagi 12 bulan kemudian dikali 1 bulan. Maka itu akan mendapatkan hasil secara proporsional. Nah, di tabel ini saya coba memberikan kalau saya ilustrasi bahwa kalau misalkan masa kerjanya itu baru 1 bulan, itu bisa diberikan kompensasi dengan perhitungan proporsional cuma 0,08 dari upah yang diterima. Jadi kalau dulu setiap PKWT selesai itu nggak ada kompensasi, kalau sekarang justru akan mendapatkan kompensasi. Nah, ini bisa dilihat detailnya di pasal 16 perhitungannya secara lengkap. Kemudian untuk dasar pemberian kompensasi pun ini didasarkan bisa pada komponen upah, bisa upah pokok ataupun bisa tunjangan ya, gitu. Tapi detailnya itu bisa dilihat dari perjanjiannya sih. Kalau seandainya di dalam perjanjiannya tidak diatur atau pengupahannya itu hanya merujuk pada komponen
tunjangan, maka yang jadi dasar perhitungannya hanya komponen tunjangan saja gitu. Kalau misalkan di dalamnya itu diatur ada komponen upah dan tunjangan, maka yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan ya komponen upah pokok seperti itu. Nah, kemudian bisa dilanjutkan lagi. Nah, ini pekerja harian juga sebenarnya sudah diatur di peraturan Menteri Tenaga Kerja, bahwa kalau yang dimaksud dengan perjanjian kerja harian ini itu masuk dalam kategori PKWT, di mana jenis dan sifatnya itu memang tidak tetap, tetapi lebih ke arah ada volume yang berubah-ubah dan waktunya juga tidak tetap gitu. Dan pembayaran upahnya pun itu didasarkan pada kehadiran. Nah, cuman perbedaannya dengan PKWT biasa, kalau pekerja harian itu dibatasi waktunya hanya 21 hari dalam sebulan gitu. Kalau seandainya perjanjian kerja ini kemudian pekerjanya itu bekerja lebih dari 21 hari dan diketahui bekerja selama 3 bulan berturut-turut, maka statusnya itu bisa saja berubah menjadi PKWTT. Maka perjanjian kerja harian lepas ini bisa diatur secara khusus, berbeda dengan perjanjian kerja waktu tertentu yang dibahas sebelumnya. Nah, perjanjian kerja harian lepas ini itu wajib dibuat secara tertulis kemudian didaftarkan. Karena apa? Karena kalau seandainya tidak tertulis kemudian tidak didaftarkan, itu akan sangat rentan dengan sengketa. Sebab yang bisa membatasi kejelasan dalam suatu sengketa itu perjanjian yang dibuat secara tertulis, karena pembuktiannya akan jauh lebih mudah dibandingkan perjanjian yang memang tidak tertulis. Mungkin bisa lanjut lagi. Nah, ketentuan mengenai pencatatan kerja. Perjanjian kerja waktu tertentu yang telah ditandatangani itu wajib didaftarkan ke pemerintahan di bidang tenaga kerjaan. Seperti yang tadi saya sebutkan, untuk saat ini itu diberikan fasilitas pendaftaran melalui daring maksimal 3 hari setelah tanda tangan. Kalau misalkan di daerah tersebut memang tidak ada atau belum tersedia melalui daring, maka bisa didaftarkan manual ke Disnaker tempat dalam waktu 7 hari. Nah, ketentuan pencatatan ini menjadi penting ya, karena banyak sekali dari perusahaan yang lalai untuk mendaftarkan. Ketika misalkan terjadi kelalaian pendaftaran ini, justru akan menimbulkan satu potensi konflik ke depannya. Karena banyak terjadi beberapa kasus di mana terjadi kelalaian dari para pengusaha ataupun perusahaan yang tidak mendaftarkannya, maka perjanjian kerjanya tersebut bisa berubah, sangat potensial sekali berubah menjadi perjanjian waktu tidak tertentu gitu. Lanjut. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa kalau misalkan tidak didaftarkan memang bisa berpotensi berubah menjadi PKWTT. Apakah tidak didaftarkan itu berlaku secara otomatis nanti berubah jadi PKWTT? Oh, kalau saya sih melihat di sini kenapa dibilang berpotensi, karena harus melalui proses terlebih dahulu gitu. Tidak secara otomatis akan berubah jadi PKWTT, tapi harus ditetapkan dulu melalui pengadilan bahwa perjanjian tersebut telah berubah menjadi PKWTT. Coba lanjut. Nah, sebenarnya saya lebih menarik untuk membahas mengenai PP 35 ini apakah mungkin bisa diterapkan dengan mudah di dalam kondisi saat ini, di mana peraturan atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 saja
sampai saat ini masih banyak yang masih banyak yang menyampaikan ketidaksetujuan terhadap peraturan tersebut, karena sampai saat ini kan masih terjadi diskusi-diskusi terkait dengan adanya beberapa hal yang mungkin sangat ambigu atau bahkan kontradiktif di dalam isinya. Nah, ini saya menemukan beberapa isu sebenarnya di dalam PP 35 tahun 2021. Kemudian saya coba nanti kita bisa diskusikan. Misalkan tadi beberapa isu yang muncul itu, misalkan berapa kali sih pembatasan untuk perpanjangan PKWT yang dapat dilakukan. Itu tadi sempat saya singgung bahwa kalau dulu perjanjian PKWT itu bisa dibatasi waktunya, bahkan perpanjangannya pun dibatasi hanya boleh 1 kali untuk waktu tertentu. Nah, kalau melihat dari aturan yang saat ini ada, saya justru secara pribadi bisa menafsirkan, ini bukan penafsiran final ya, cuma pendapat pribadi gitu. Itu bisa menafsirkan bisa dilakukan berkali-kali, karena disebutkan di pasal 5 dan pasal 8 ya. Di pasal 6 itu disebutkan bahwa pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 itu bisa dilaksanakan untuk waktu yang paling lama 5 tahun. Kemudian di pasal 8 juga disebutkan PKWT yang didasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 dapat dibuat paling lama 5 tahun. Dan dalam jangka waktu PKWT sebagaimana dimaksud akan berakhir dan pekerjaan yang dilaksanakan juga belum selesai, maka dapat dilakukan perpanjangan PKWT dengan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja, dengan ketentuan tidak melebihi jangka waktu keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya tidak lebih dari 5 tahun. Nah, setelah saya baca memang tidak ada pembatasan berapa kalinya ya, cuman dibatasi jangka waktunya 5 tahun. Kemudian bisa diperpanjang untuk paling lama 5 tahun. Mungkin ini akan jadi perbedaan pendapat ketika pengaplikasiannya. Karena apa? Karena ketentuan atau pengaturan terkait dengan jenis pekerjaannya pun itu masih banyak sekali perdebatan. Mungkin dari kita berharap ya, pada saat adanya peraturan pemerintah sebagai penjelas dari undang-undang, itu bisa memberikan gambaran yang lebih detail terkait dengan hal-hal yang tidak diatur secara detail di undang-undang. Contohnya saja mengenai jenis pekerjaan, mengenai jenis dan sifat pekerjaan dari perjanjian waktu tertentu. Ini sebenarnya sudah dibahas atau sudah diatur di peraturan sebelumnya, di mana PKWT itu didasarkan misalkan jangka waktu, kemudian selesainya suatu pekerjaan tertentu, kemudian ada juga yang mendasarkan pada pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, pekerjaan yang sifatnya musiman, pekerjaan yang berhubungan dengan produk. Hal-hal demikian sebenarnya sudah disampaikan di aturan sebelumnya, cuman harusnya bisa diberikan batasan yang lebih jelas gitu, karena masih banyak di proses pengaplikasiannya itu masih debatable apakah pekerjaan ini masuk ke dalam jenis PKWT atau tidak gitu. Misalnya untuk pekerjaan yang OB ya, misalkan OB di satu perusahaan, apakah itu masuk jenis pekerjaan PKWT atau enggak? Banyak yang berpendapat bahwa itu bisa masuk PKWT gitu. Padahal OB itu sifatnya pekerjaan yang memang harus ada, yang akan terus ada pada saat
perusahaan itu tetap ada. Kalau perusahaan itu sudah tidak ada, maka OB-nya juga tidak ada gitu. Tapi banyak yang berpendapat bahwa OB masih bisa di PKWT karena bukan pekerjaan utama. Kemudian isu lainnya yang mungkin bisa saya temukan gitu ya, itu terkait dengan PKWT dapat berakhir sesuai dengan jangka waktu pekerjaan masih kontrak belum selesai. Nah ini jadi debatable juga gitu, karena menyangkut ini juga dijelaskan di pasal 8. Kalau kita lihat pasal 8 mengenai itu tadi, itu memang tidak ada limitasi waktunya ya. Itu bisa menimbulkan persepsi bahwa pekerjaannya itu perjanjiannya itu tetap bisa tetap dilanjutkan gitu. Kemudian ini saya menemukan juga beberapa hal yang terkait dengan ini ya, penerapan pasal 62 itu sangat berbeda dengan pasal 17 di PP 35 tahun 2021. Kalau kita bisa bandingkan di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, itu disebutkan apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu, maka pihak yang mengakhiri itu wajib membayar ganti rugi kepada pihak lain sebesar upah pekerja sampai batas berakhirnya jangka waktu perjanjian. Kalau ini sebenarnya sama dengan yang ada di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, di mana ketika salah satu pihak mengakhiri PKWT, maka pihak yang mengakhiri wajib membayar sisa kontrak yang berlaku. Nah, kalau saya baca pasal 62 ini di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 itu tidak dihapus. Kemudian kalau kita bandingkan dengan pasal 17 di PP 35 tahun 2021, kita bisa menemukan sesuatu yang beda gitu. Bedanya di mana? Misalkan gini, dalam salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 yang besarannya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan. Nah, kalau di pasal 17 ini justru disebutkan hanya pengusaha yang wajib memberikan kompensasi, sementara di pasal 62 kedua belah pihak itu wajib membayarkan ganti rugi apabila salah satu pihak mengakhiri. Nah, kalau sekilas ini saya sendiri ngelihatnya agak kontradiktif ya dalam penerapannya. Maka mungkin nanti bisa jadi perdebatan ini sebenarnya ketika misalkan salah satu pihak mengakhiri, siapa sih yang memberikan ganti rugi gitu. Karena dua pasal ini sangat berbeda. Nah, mungkin itu pembahasan singkat saya yang mungkin karena terlalu buru-buru ya, banyak hal yang belum bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, enaknya kita berdiskusi saja, saling melengkapi.